Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @umimaktumvoice. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita dapat berjumpa kembali di hari Jumat Mubarak ini. Alhamdulillah saya juga sudah bersama dengan Teh Wiwin Widaningsi yang akan kita bahas pada hari Jumat ini tentang kebaikan-kebaikan apa sih yang bisa dilakukan oleh muslimah di hari Jumat. Ya, alhamdulillah kita akan ngobrol-ngobrol nih selama kurang lebih 20 menit ke depan ya Teh ya. Ya, siap. Tentang aktivitas atau rutinitas seorang muslimah yang bisa dilakukan di hari Jumat. Gimana Teh? Kalau hari Jumat Teh ada aktivitas-aktivitas tertentu gitu, misalnya Teh di hari Jumat itu melakukan hal-hal apa aja sih yang bisa dilakukan dari Jumat tentang kebaikan atau misal amalan gitu. Nah, biasanya saya tuh ya Teh, kalau hari Jumat, hari Jumat itu pagi setelah subuh, biasanya saya baca surat Al-Kahfi. Setelah itu baru ya ada jumsih ya Teh, Jumat bersih. Jadi di sana tuh suka ada yang ibu-ibu yang bersihin, nyapu halaman rumah, ngebersihin rumput-rumput. Kadang ikutan juga sih kayak ngebuangin sampahnya kayak gitu ya Teh. Terus juga ke masjid setiap hari Jumat, kalau misalnya ada uang nih 10.000 kah atau 5.000 atau 7.000 misalnya, suka nitipin ke teman ada di sana yang namanya Pak Joko. Kalau setiap subuh Jumat itu, Pak saya mau nitip untuk masjid, kayak untuk canceling gitu. Tapi ya untuk saat ini hanya baru bisa setiap hari Jumat aja, belum bisa setiap hari gitu Teh. Alhamdulillah, berarti setiap subuh itu Teteh di hari Jumat itu itu ya biasa membaca Al-Quran, Al-Kahfi gitu ya. Dilanjut lagi dengan aktivitas yang positif lainnya. Iya, insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Selain dari itu Teh, apa sih yang bisa dilakukan seorang muslimah nih? Kebaikan apa yang bisa dilakukan seorang muslimah di hari Jumat selain membaca Al-Quran dan bersih-bersih tadi? Biasanya kalau saya tuh ya motong kuku Teh. Motongin kuku kan biasanya kukunya udah panjang ya, dipotongnya di hari Jumat gitu biasanya. Kalau untuk ngebersihin badan gitu Teh, untuk seperti motong kuku gitu, biasanya saya lakukan itu di hari Jumat. Terus kayak misalnya tuh ya sedekah tadi ya Teh, sedekah. Terus kalau misalnya lagi di rumah, lagi libur, hari Jumat tuh kan biasa nih bapak-bapak pulang Jumatan ya Teh. Kadang bikin apa nih kira-kira untuk teman-teman yang pulang sholat Jumat, jadi nyobain aja gitu Teh, misalnya nih bikin puding, yang gampang dulu lah misalnya Jumat berbagi gitu ya Teh. Jadi Jumat berbaginya ke teman serumah aja. Kebetulan kan saya di rumah tuh ada 4 orang ya Teh. Saya sama adat perempuan, terus ada juga bapak-bapaknya 2 orang gitu. Jadi pas bapaknya pulang dari masjid sholat Jumat, kita cobain nih Pak, nyobain bikinan saya, siapa tahu nanti kalau misalnya udah enak nih belajar untuk nyiapin ininya Teh suami gitu. Kalau udah nikah gitu. Berarti belajar juga ya. Lebih ke situ sih Teh. Lebih ke sana, mempersiapkan lagi ya. Jadi
kalau misalnya nanti kalau udah punya suami itu ketika suami udah pulang sholat Jumat, Iya. nih ada lo cemilan gitu, yang baik Emang puding, keripik atau apa iya, gitu itu ya. kan diharuskan ya teh menyiapkan suami pulang Jumatan ya gitu. Berarti persiapan juga ya. Iya. Berarti Teteh udah bisa dong misalnya kalau untuk masak kayak gitu udah biasa ya. Kalau yang gampang-gampang insya Allah teh. Tapi kalau yang rumit-rumit masih belajar. Gitu. Dan memang biasa aku sih juga sama teh. Kalau udah kuku panjang-panjang nih, udah panjang-panjang kuku, kelihatan panjang. Dah pas hari Jumat potong kuku gitu, potong kuku. Kalau misalnya mau beres-beres rumah gitu kan, beres-beres rumah, pengen ngenata nih rumah kayak gimana gitu ya, posisinya seperti apa. Biasanya tuh beres-beres rumah, beres-beres diri itu ya setiap hari Jumat gitu. Kalau untuk beberes setiap hari gitu ya, tiap hari untuk kebersihan rumah itu tiap hari biasanya. Kalau untuk tadi selain dari sedekah gitu ya teh, ngaji juga. Apa aja sih teh selain dari itu yang bisa dilakukan muslimah itu untuk menunaikan kebaikan gitu di hari Jumat? Karena kan lihat bahwa hari Jumat itu kan hari mubarok gitu, Jumat mubarok yang penuh dengan kebaikan. Ya kalau untuk perempuan kan nggak ada sholat Jumat ya teh. Paling bisa lebih ke sholat rawatibnya aja gitu. Misalnya yang ba'da zuhur dan setelah zuhur gitu. Atau misalnya yang qoblanya juga yang sebelum zuhur gitu. Boleh di ini aja dilakukan biar kita juga meskipun perempuan nih nggak sholat Jumat kan, yang sholat Jumat itu laki-laki. Pahalanya masya Allah ya teh untuk laki-laki. Kita juga insya Allah akan dapat pahala juga dengan mendawamkan sholat rawatibnya juga gitu. Berarti selain dari kebaikan-kebaikan lain sebenarnya masih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh muslimah gitu ya tadi hari Jumat itu. Jadi untuk kita nih yang muslimah nih ya, kalau untuk hari Jumat itu wah sebenarnya kesempatan besar gitu ya, kesempatan besar untuk melakukan kebaikan seperti tadi membersihkan diri gitu ya, membersihkan diri, terusnya mungkin membersihkan lingkungan ya teh. Ya terus membersihkan lingkungan juga, terus juga baca Al-Quran, sedekah juga. Nah kalau untuk sedekah gitu teh biasanya teh nominal seperti tadi ya, setiap hari Jumat itu nominal itu nggak bisa ditentukan. Enggak teh, paling ya seadanya aja. Iya, berarti kalau untuk sedekah itu berapapun nominalnya gitu ya, berapapun nominalnya, insya Allah kalau misalnya kita ikhlas niatkan sedekah itu akan menjadi sebuah kebaikan gitu ya. Iya. Tapi mungkin baiknya kalau hari Jumat kan biasanya sedekah ya teh. Bisa sih kayak sehari 1.000 nyimpan misalnya di kaleng atau di mana. Sehari 1.000, sehari 1.000. Ntar hari Jumat jadi 7.000, ya udah infakin gitu, sedekahin. Gitu. Jadi bisa dicicil juga ya teh sebenarnya kalau kita mau infak tuh. Iya, bisa. Jajan nih, ada kembali 2.000 gitu ya. Iya, masukin aja ke kaleng. Nanti pas hari Jumat ya udah disedekahin gitu yang ada di uang yang ada di kaleng itu. Iya. Kayak misalnya teman-teman UMV nih, teman-teman UMV yang kita alhamdulillah ya untuk hari Jumat itu sering banget muwakif gitu. Alhamdulillah muwakif banyak yang bersilaturahmi datang ke sini untuk menunaikan wakaf demi membantu teman-teman yang tunanetra memiliki Al-Quran Braille. Menjadi wasilah juga ya teh. Iya betul. Dan alhamdulillah juga wakaf Al-Quran Braille ini sebetulnya mudah ya teh ya, mudah. Dan memang kalau untuk kita anak-anak muda nih, kayaknya wakaf tuh mahal deh gitu kan, harus sekian, padahal wakaf itu murah dan mudah. Kayak misalnya kita yang udah anak-anak muda yang udah kerja gitu ya, udah kerja ketika kita gajian, terusnya kita mau berbuat kebaikan hari Jumat khususnya gitu ya, khususnya untuk teman-teman muslim itu bisa aja wakaf gitu ya teh, wakaf Al-Quran Braille gitu tanpa ditentukan berapa-berapanya seperti itu. Cuman untuk wakaf Al-Quran Braille ini berapa rupiah teh untuk dapat wakaf Al-Quran Braille? Untuk 1 juz 60.000 rupiah. Nah untuk satu mushaf Al-Quran Braille-nya 1.800.000 rupiah. Dan bisa dicicil teh, misalnya kalau Senin 10.000 gitu ya, bisa, Senin 10.000, Selasa 10.000, Rabu 10.000, Kamis sampai Minggu atau Sabtu pun itu udah kekumpul 60.000 ya. Betul. Dan ketika hari Jumat kita bisa wakaf itu satu juz. Alhamdulillah. Dan itu bisa membantu teman-teman tunanetra memiliki Al-Quran Braille dan sudah tersebar nih teh, sudah tersebar juga Al-Quran Braille ke beberapa
pelosok-pelosok daerah dan daerah-daerah kota di Indonesia. Nah, tentang wakaf ya Teh, tentang sodakoh jariah dan infak ya Teh. Kan setiap anak Adam itu ketika dia meninggal itu kan semua urusan terputus ya Teh. Nah, kecuali yang ada yang 3 ya Teh. Kecuali dia yang punya ilmu yang dimanfaatkan untuk orang lain, juga untuk dirinya sendiri. Jadi intinya ilmu yang bermanfaat, kemudian sodakoh jariah, dan juga doa anaknya yang mendoakan kepada orang tuanya ya Teh, doa anak soleh. Nah, tapi kalau sedekahnya itu untuk Al-Quran ada ininya Teh, ada yang spesial dan luar biasa banget. Karena kan setiap huruf yang dibacakan di Al-Quran itu kan bernilai berlipat ganda ya, 10 kebaikan misalkan nih, alif lam mim, nah alif 10 tuh, lam 10, mim 10, jadi 30 tuh udah alif lam mim aja udah 30 kebaikan, bahkan Allah bisa memberikan lebih dari itu. Nah, ketika kita berwakaf untuk Al-Quran Braille, selain pahalanya tuh mengalir ya Teh, menjadi syafaat juga untuk muakif yang berwakaf ya Teh. Nah, itu juga pahalanya terus berlipat gitu, misalnya satu ayat dibaca itu udah berlipat ganda juga, 10 kebaikan bahkan lebih ya Teh. Selain mengalir juga berlipat ganda, Masya Allah kan Teh ya, luar biasa. Allah, berarti memang berwakaf Al-Quran ini menjadi investasi juga ya Teh. Betul. Investasi akhirat nanti. Iya betul. Tabungan jangka panjang ya Teh. Betul, tabungan jangka panjang. Jadi kalau untuk nabung itu kita bukan hanya tabungan di dunia nih, kita juga harus menabung juga tabungan di akhirat. Iya betul. Berarti bisa dong ya Teh ya, kalau untuk teman-teman muslimah nih yang kalau hari Jumat itu bingung mau ngelakuin kebaikan apa, boleh ya, boleh, wakaf Al-Quran Braille gitu, baik itu muslimah maupun laki-lakinya gitu ya, mau wakaf Al-Quran Braille boleh banget, bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, atau nih untuk sahabat yang berada di daerah Bandung dan Cimahi ada spesial jemputan wakaf ya buat teman-teman yang mau wakaf tapi lagi mager gitu, lagi mager di rumah, lagi nggak mau kemana-mana, atau mungkin lagi ada urusan gitu, kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, itu bisa banget memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan layanan jemput wakaf ini dengan terlebih dahulu menghubungi nomor telepon kami di 022 522 8552. Dan yang terakhir Teh, cara yang terakhir itu ada bisa dalam bentuk transfer wakaf. Nah, ini biasanya untuk teman-teman yang anak-anak muda gitu ya, yang mereka itu pengennya instan gitu, gimana sih pengen lakuin kebaikan gitu ya dari tapi rumah, di rumah aja ya, gitu. Apalagi kalau muslimah lagi misalnya teman-temannya yang laki-laki ataupun keluarganya, kerabatnya lagi sholat Jumat, pengen nih lakuin kebaikan apa ya gitu, mau wakaf deh gitu, mau wakaf Al-Quran Braille tapi transfer aja. Nah, itu bisa transfernya ke bank mana aja Teh? Ada di Bank Mandiri di 13.000, 14.000, 999. Iya, terus ada di Bank BCA juga, berapa Teh? Di Bank BCA. Di Bank BCA di 810 ke 0877 881. Iya, dan ada juga di Bank BSI itu 71800989. Ketiga-tiganya atas nama LSM Umi Maktum Voice. Alhamdulillah Teh, di Jumat ini kita cukupkan sekian ya untuk bincang-bincang kebaikan yang dapat dilakukan oleh muslimah gitu ya, khususnya di hari Jumat, baik itu bisa membaca Al-Quran, terusnya beramal soleh seperti sedekah, wakaf gitu ya, terus membersihkan diri, yang tadi kalau misalnya sudah punya suami bisa menyiapkan hidangan gitu ya, hidangan atau makanan untuk suaminya ketika sudah pulang sholat Jumat. Alhamdulillah menjadi suatu ilmu baru nih Teh untuk kita. Kalau misalnya yang lagi masih single itu bisa nih, misalnya ayahnya latihan ayahnya atau kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya sudah pulang sholat Jumat, kita boleh disiapkan, nyiapin makanan gitu ya, nih ada nih pisang goreng gitu betul, teh manis gitu. Alhamdulillah itu menjadi suatu ilmu juga untuk kita sebagai muslimah itu ketika nanti sudah berumah tangga. Jadi spesial untuk laki-laki, spesial juga untuk perempuan ya di hari Jumat itu. Gitu. Alhamdulillah banyak sekali kebaikan yang bisa dilakukan ya Teh ya, untuk perempuan khususnya, dan memang
bermacam-macam kebaikan yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Tinggal kita pilih nih mau kebaikan apa aja yang bisa kita lakukan. Iya, semampunya ya teh. Sebisanya. Semampunya. Alhamdulillah. Di Jumat ini kita cukupkan sekian teh. Iya. Ya semoga teman-teman UMV yang lagi nonton di siang hari ini dapat terinspirasi dari program-program kita dan saksikan terus konten-konten inspiratif lainnya hanya di channel Al-Quran Braille Official. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya, channel kita Al-Quran Braille Official, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dan terupdate dari kita ya teh. Iya betul, dan insya Allah jangan lupa share juga ya. Iya, share ke medsosnya, baik itu ke WhatsApp, ke Facebook, Instagram. Kita juga ada Instagram ya teh. Iya, ada boleh. Instagram kita di apa teh? @umimaktumvoice. Boleh juga mengunjungi website kami di www.umv.or.id. Oke, saya Yani. Saya Wibin Widanisi. Ada operator kita juga Bapak Satidi. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @Umi Maktum Voice.